Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, inni la ahammu bi ahlil ardi azaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku, kata Allah, sudah berencana menurunkan azab kepada manusia. Kemudian faizan nazartu ila umari buyuti, tapi aku perhatikan, aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Masih ada orang yang meramaikan, memakmurkan masjid-masjidku. Wal mutahabbina fiyya, dan masih ada orang-orang yang cinta mencintai karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan masih ada orang-orang yang meminta ampun, beristighfar di waktu sahur. Fasarabtu anhum, maka aku pun memalingkan dan memindahkan azab itu daripada mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, iza ahadun minas sama'i unzilat surifat an umaril masajidi. Kalau saja bencana itu akan turun, bencana itu akan terjadi, pasti, kata Nabi, akan dialihkan daripada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid. Hadirin rahimakumullah, ini mohon maaf nih, satu juga abi kacamatanya ketinggalan ini. Biasa disimpan di mobil, mobilnya ganti. Jadi kacamatanya tidak ada. Berapa itu? Itu pas tuh. Pas. Ada aja, Pak. Hah? Dicoba dulu. Masya Allah, pas benar. Ya, siap. Judul kita ini kemarin itu mengenai tahiyat. Ulangi lagi ya, mengenai tahiyat. Tahiyat itu kalau diartikan oleh kita itu penghormatan. Ulangi lagi, penghormatan. Ada beberapa amanat yang disampaikan untuk kita ini sebagai tahiyat agama. Penghormatan yang masuk ke dalam kategori ibadah. Satu, apa dulu yang harus kita tahiyati? Apa dulu yang harus kita hormati? Pertama adalah masjid, ini yang jadi bahasan kita. Yang kedua, Ka'bah. Yang ketiga, Arafah. Yang keempat, Mina. Yang kelima adalah orang-orang yang seiman, seagama. Di situ ada syariat tahiyat. Ya tentunya amalan tahiyatnya beda-beda. Kalau tahiyatnya kepada orang yang beragama, ini teh kalau boleh pakai teh.
sesuatu yang dihormati oleh Allah. Kita bertemu tidak boleh sembarangan bertemu dengan orang yang beriman kepada Allah. Kalian kalau bertemu itu harus saling salam menyalami. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita menyalami orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan menyebabkan dapat keselamatan dari Allah. Menyebabkan kita akan mendapat rahmat dari Allah. Menyebabkan kita akan mendapatkan berkah dari Allah. Nah, ini namanya tahiyat namanya. Sampai-sampai kita ini didetailkan itu mengenai tahiyat itu. Terutama di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita hormati, tahiyati orang-orang yang ada di rumah tetangga kita, di rumah orang lain, rumah sendiri yang isinya istri kita, istrinya anak kita, istrinya orang tua kita, tidak tahiyat kepadanya. Jadi kalau bapak-bapak ya Masya Allah ya, kan ini luar biasa. Jadi kalau misalkan kita ini membaca salam ke rumah kita, maka di sana pasti satu ada keselamatan, yang kedua ada rahmat, yang ketiga ada berkah. Keselamatan Allah yang menciptakan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan ternyata wujud kita di antara meminta salam itu adalah dengan cara kita absus salam, dengan cara kita menebarkan salam. Absus salam itu. Dan salam yang nanti kita ini dalam kepada diri kita, yang biasa kita lakukan salam itu adalah kepada diri kita, kepada Rasul kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga salam di kanan kiri kita, yaitu salam yang kita lakukan ketika kita sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu yang pertama. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang ketiga baru assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Itu salam dalam sholat. Nah, itu nanti kesalamannya itu akan kita teruskan, yaitu dengan selesai sholat. Maka kita bilang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, Bapak malah bukan dari situ ya. Kita kan ini di masjid dulu. Karena kita masuk ke masjid aja kan disuruhnya oleh Nabi pasallim. Sebelum kita masuk ke masjid harus kita salam dulu, salam kepada Rasul. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru kita minta Allah maftahli abwaaba rahmatik. Oke, habis sholat kita salam, kita pulang. Maka kita pulang, keselamatan ini yang sudah dikumpulkan, yang sudah dicas itu di dalam diri kita, kita bawa ke rumah kita. Kita sampaikan kepada rumah, kita sampaikan kepada ahli kita, keluarga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Kita akan mendapatkan rahmat dan kita akan mendapatkan barokah dalam hidup kita. Gitu. Malah kan gitu ya, ini dari sedikit aja. Malah kalau kita masuk ke rumah yang tidak ada orangnya, maka ulama mensyariatkannya adalah kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu katanya membuat kita akan betah di rumah, akan senang di rumah, akan bahagia di rumah. Gitu. Ya minimal nanti kita kalau istirahat di rumah nggak bakal diusir istri gitu. Nah, itu. Ya, kita kan salam dulu sama istrinya juga ya. Baik. Tahiyat ulangi lagi. Sesuatu yang memang oleh Allah diagungkan. Tahiyat kita di dalam masjid itu kemarin diajarkan dari awal.
bahwa kita kalau keluar rumah untuk menuju masjid itu diusahakan bersuci, diusahakan punya wudu. Kalau ke masjid itu diusahakan. Karena apa? Karena ini sikap hati, Pak. Ya, ini tempat kita pandang sebagai tempat suci. Datangnya kita harus bersuci. Sampai-sampai perempuan yang haid pun tidak diizinkan untuk datang untuk duduk di masjid ini. Pikir oleh kita, Nabi melarang itu. Berarti kita dari rumahnya kita usahakan dalam keadaan suci. Kemudian kita disuruh oleh Allah untuk berpakaian dulu. Khuzu zinatakum, ambil itu pakaian itu, zina, pakaian yang baik-baik untuk dipakai ke masjid. Beda dong kalau kita mau ke masjid dengan kita mau kemana, ke sawah. Bedakan gimana caranya? Ya silakan bapak-bapak yang ngatur. Allah kok yang mengatakan, hai anak Adam, gunakan, pakai perhiasan kalian untuk pergi ke masjid. Ini harus dibiasakan, Pak. Harus dibiasakan. Karena kalau anak kita, kalau generasi kita ini biasa masuk masjid pakai training doang, pakai kaos yang ada mereknya, penuh dengan keringat segala macam, ya boleh sih, boleh Pak, boleh saja. Tapi kan bukan hanya boleh, Pak. Bukan hanya boleh. Kita datangnya dalam keadaan bersuci, kemudian kita tatayub. Tatayub itu apa? Berwangi-wangi. Karena Nabi melarang tidak boleh mendekati masjid kalau kita memakan bawang. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau kita bangun dari rumah ke masjid itu jangan ngerokok lah. Karena Nabi kan begitu, jangan dekati musolaku, tempat sholatku yang makan bawang, kan gitu. Ya kira-kira kan sekarang kan gitu. So, ya jengkol sama Pak, ya itu kan gitu Pak. Kalau kita kan taunya apa yang elatnya itu, apa alasannya? Karena bau mulut. Maksudnya tidak boleh yang bau mulut itu ke masjid. Abi nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau rokok itu bau apa harum? Bau bilang. Nah kalau bilang, ya silakan aja memang rokok ya. Abi bukan ngelarang-larang mau rokok ini mah. Ya tapi kalau ke masjid gitu maksudnya, emang kita harus bersiwak. Kemudian emang kita tidak boleh makan yang bau-bau, kan gitu ajarannya. Kemudian kita pakaian yang baik, yang pantas juga secara adat istiadat kita pun kita pakai, ya kan? Ya pantas kata kita ya beda mungkin. Ada orang jalan-jalan ke Amerika Pak, ingat Abi katanya, dia beliinnya Kenzo Levi's, pakainya itu hebat, mahal ini Abi katanya, spesial buat Abi. Ya tapi kan kamu gimana sih ngasih Abi ke Levi's begini? Walaupun mahal juga ya salah lah, kan gitu kan? Ya iya dong, yang pas ya. Walaupun mahal lo kayak apa ya? Kalau tidak cocok untuk kebiasaan kita ya janganlah. Karena pantas kalau begini kan pantas. Emang sudah dibentuk oleh adat istiadat kita ini, kalau ke masjid kayak gini gitu. Udah ada caranya. Dan itu yang akan disaksikan nanti. Oke, kemudian Bapak-bapak hadirin, coba ketika kita berjalan ke masjid itu tahiyat masjid Pak namanya Pak. Persiapan dalam sebelum kita masuk masjid. Pakaiannya sudah, jalannya tidak boleh, kata Nabi, alaikum bisakinah, hati-hati kalian, awas. Jangan terburu-buru kalau ke masjid itu. Adik-adik jangan lari kalau ke masjid. Jangan lari-lari di masjid, nggak boleh. Ya nggak boleh, teriak nggak boleh, ribut nggak boleh. Nah gimana coba kita mengkondisikan itu, Pak? Ini diingatkan ini dalam adab masjid. Jangan ribut, awas. Jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Apalagi ngobrol-ngobrol dunia nanti dulu dah, nanti di warung sambil sarapan. Nanti dulu, ini di masjid. Kita masuk dalam bentuk tahiyatnya apa dulu?
Kita sampai Bapak ngelangkahkan kakinya pun diatur, Pak. Setelah itu kita nanti akan kita bilang bismillah, kita salam sama Rasulullah, kita minta doa yang dituduh, apa yang ditunjukkan oleh Rasul itu dua. Kita ketika masuk meminta rahmat Allah, kita ketika keluar meminta fadl Allah, anugerah Allah. Ada apa di sini berarti kan gitu. Masuk, apa kata Nabi? Jangan dulu kalian duduk. Ingat tuh, jangan dulu kalian duduk sampai kalian duduk sholat dulu 2 rakaat. Tuh, jangan duduk dulu. Nah kemudian nih sholat 2 rakaat inilah yang kemudian dengan sholat tahiyat. Sholat tahiyat masjid. Coba Bapak renungkan, kalau misalkan habis subuh Bapak tiba-tiba sholat, habis sholat subuh, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, habis sholat asar, nggak boleh, karena itu waktu haram sholat. Tapi kalau Bapak masuk masjid pada waktu subuh, habis sholat subuh, habis sholat asar, boleh nggak Bapak sholat? Boleh. Bayangin, di waktu yang tidak boleh saja, Pak, di waktu yang dilarang dan haram sholat saja, ketika kita masuk masjid, kita tetap disunahkan dan dibolehkan sholat. Bayangin ini, artinya kan betapa apanya itu, betapa besarnya itu. Apanya yang besar itu? Ya masjid ini yang besar itu, bukan masjid bangunannya, bukan. Tapi tempat ini adalah tempat yang memang dimuliakan oleh Allah. Oke, sekarang begini dulu, ini kita pengantar dulu dah. Pengantar dulu, biar saya tidak tergantung dengan kacamata gitu kan. Bapak-bapak, inilah hebatnya umat ini, Pak. Ajib. Kata Nabi, tempat yang paling hebat itu masjid, tempat yang paling jelek itu pasar. Sepakatlah kita. Ramean mana umat ini di masjid dan di pasar? Itulah, itu mah fikih sosial itu mah. Ya, kenapa bisa begitu? Itu pikir sosial. Tapi yang jelas, Pak, ulangi lagi yang jelas. Kita masuk pasar saja, ulangi ibu-ibu, kita masuk pasar saja. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar saja. Yang disebut pasar itu disebutnya adalah tempat yang jelek itu. Ternyata orang muslim yang masuk pasar dengan membaca doa itu, Allah akan menuliskan kataba, Allah kata kutibalahu, akan dituliskan baginya itu alfi hasanah. Nggak tanggung-tanggung, 1.000.000 kebaikan. Itu masuk pasar, Pak, dengan baca doa dan sesuai dengan petunjuk sunnah. Gimana masuk masjid, kira-kira gitu. Ya kira-kira gimana masuk masjid? Nah kemudian bapak-bapak, yang ngatur pasar itu kita, Pak. Ayo silakan mau bagaimana di pasar itu aturannya kita, bukan agama, Pak. Ya kan? Kita harus duduklah, harus berdirilah atau dekatlah, harus apalah itu masih silakan diatur. Tapi di masjid, Pak, nggak bisa kita semaunya. Ulangi lagi, nggak bisa kita semaunya. Itu ada rambu-rambunya, yang itu rambu-rambunya itu masuk dalam aturan agama. Yo, masuk dengan kanan dulu, dalam keadaan punya wudu, berpakaian-pakaian yang baik, yang rapi, yang bagus. Kemudian pakai minyak wangi dulu, kemudian melangkahnya yang kanan dulu, masuknya membaca bismillah, salam dan doa dulu. Terus kita masuk ke masjidnya dalam keadaan tenang, tidak boleh berisik, tidak boleh berburu-buru. Kita dianjurkan sholat dulu. Ternyata kita enggak sholat dulu, masih ada alternatif, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Aturan dalam kitab Nihayatul Zain 4 kali. Kita itu baca itu. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan kita sudah baca, duduk kita silakan.
Nah, kemudian duduknya ulangi duduknya itu. Duduknya kita itu ibadah, namanya iktikaf namanya. Walaupun sebentar, itu namanya iktikaf. Nah, iktikaf itu ibadah bukan? Masya Allah, orang yang iktikaf di masjid itu Allah akan jauhkan dari neraka. Diam aja di masjid. Nah, terus ada sahabat yang nyender-nyender di masjid itu. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, ditanya oleh Rasul, "Kamu sedang apa kamu ya?" "Sedang nunggu sholat," katanya. Ditinggalkan oleh Rasul langsung balik lagi. Masya Allah, mungkin ya Rasul yang ngelihat itu orang kok nyender doang gitu, diam aja di masjid. Tapi Rasul balik lagi, ngasih tahu malaikat Jibril barusan datang membanggakan kalian karena kalian sudah melaksanakan sholat fardu, sekarang masih nunggu sholat lagi. Bersantai-santai aja dengan niat nunggu sholat. Namanya intizarus sholat ba'da sholat. Udah, di selain itikaf kita niat nunggu sholat. Tuh, gimana kalau nunggu sholatnya nunggu sholat fardu? Ini nunggu sholat subuh, setelah sholat subuh nunggu sholatnya sholat isyraq, dikasih pahalanya apa? Haji dan umroh 3 kali. Gimana kalau nunggu apa? Sholat fardu. Nah, makanya kegiatan yang di antara ciri orang-orang yang memang dianggap ahli masjid itu bisa duduk antara maghrib dan isya, yang disebut dengan awabin. Sholat di sana, nunggu di sana, ibadah di sana seperti ibadah 12 tahun kata Nabi itu. 12 tahun kayak ibadah di situ tuh. Kemudian kalau kita sholat dari nunggu di sini sampai kita nanti isyraq, itu seperti haji dan umroh. Oke, duduknya dulu. Duduknya itu kita duduk, nggak usah apa-apa dulu, duduk aja dulu, itu sudah ibadah. Dengan niat satu, kita niatnya iktikaf, yang kedua niatnya intizarus sholat. Oke, di situ dulu tuh. Nah, baru nanti kita bilang kan di situ, man shollal ghodata fi jama'atin. Kalau ada orang yang sholat berjamaah, terus dia duduk berzikir kepada Allah, atau ada dalam hadis, la yaqudu qaumun fi baitin min buyutillah, gitu kan? Yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu illa haffat alaihimul malaikah. Sekarang mau udah duduk aja duduk. Apa duduknya yang nanti kita lakukan ketika di masjid Allah itu? Nah, ada beberapa pilihan. Pertama, ini pilihan yang pertama dalam hadis itu. Pilihannya adalah ketika duduk kita ini, kita melakukan zikir. Apa zikir yang dipilih? Kan gitu dulu nanti Papa. Nah, karena fikih ibadah kan begitu. Apa yang dipilih ketika kita di masjid? Dalam hadis itu adalah kita membaca Al-Quran. Gitu kan? Kita baca Al-Quran. Bapak, sekarang Bapak baca Al-Quran itu mau apa? Ada baca Al-Quran untuk zikir. Ada baca Al-Quran untuk kita ini adalah tadabbur. Ada Al-Quran ini kita kaji untuk kita kaji sebagai sumber dalil dan sumber hukum. Bedanya Quran dengan kitab-kitab yang lain ini, kalau Quran bacanya adalah ibadah. Oke, ngebaca Quran itu ibadah. Bapak pengerti ataupun tidak paham ataupun tidak, baca Quran itu ibadah. Jangan sekali-kali mengatakan baca Quran itu dibid'ahkan. Astagfirullahaladzim. Apapun yang dibaca, ulangi lagi, apapun yang dibaca, selama baca Al-Quran, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, mungkin hanya huruf-hurufnya saja itu akan dihitung kebaikan. Kan begitu kata Nabi.
Sampai Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi kalau dalam bahasa logika hukum itu, kalau baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, nun, 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 yasin, 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 begitu doang ibaratnya. Itu sudah boleh, Pak. Boleh kalau niatnya baca Quran. Itu Quran bukan? Ya Quran. Ya kan? Gimana kalau kita baca Yasin, kalau kita bisa baca Tabarok dan lain-lain? Baik, terus Pak. Ketika kita menjadikan Quran sebagai alat zikir, Bapak ya, kalau tadi kan kita baca Quran melihat Quran, ya kan, kita tahu artinya, kita kaji, lain itu namanya tuh. Itu tingkatnya udah tingkat tinggi tuh. Ini sekarang tingkat Quran sebagai alat zikir. Maka disitulah lahir namanya Fadail Suwaril Quran. Ini nih Pak nih. Abang nggak bisa hatam Quran, baca kulu berapa kali? 3 kali. Itu kata Nabi sahih itu. Seperti kita hatam Quran, baca kulu berarti 3 kali. Dulu pernah kita ngaji, baca kulu 20 kali. Itu akan mendapatkan rumah di surga. Baca kulu 11 kali. Itu kita kalau dia berikan kepada orang-orang yang meninggal dunia, itu akan menjadi syafaat. Baca kulu 6 kali di dalam sholat hajat. Coba itu coba. Itu kita akan dikasih apa saja yang kita minta. Kulu itu luar biasa itu kulu itu. Nah, malah orang-orang atau sahabat-sahabat yang baca kulu terus, kemudian ketika ditanya, kenapa kamu baca kulu terus? Kata mereka, ana uhibbuha, saya mencintainya. Apa kata Nabi? Hubbuka iya yudkhilukal jannah. Kalau begitu kamu cinta kulu yang akan membawa kamu ke surga. Ulangi lagi, kalau misalkan kita itu zikir Quran sebagai alat berzikir, kita boleh pilih mana Quran yang kita jadikan zikiran. Yang ada petunjuk nabinya dah, yang namanya disebut dalil fadail surat-surat Al-Quran. Kulhola baca kuliah, kata Nabi kuliah itu rubul Quran, 1/4 Quran. Baca Quran mau hatam, nggak bisa, hatamkan dengan fadail, pakai kuliah berapa kali? 4 kali tadi kan, 4 kali baca Quran seperti hatam Al-Quran. Dalam hadis yang lain misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha nisful Quran. Ingin hatam Quran nggak bisa juga. Udah sekarang baca aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Itu seperti hatam Al-Quran. Nah, Nabi pernah nanya kepada para sahabat, ada nggak di antara kalian yang bisa setiap hari bisa baca ayat Al-Quran 1000 ayat? Apa kata sahabat? Nggak bisa, katanya semuanya bisa. Hafal nggak Al-Hakumut Takasur, kata Nabi? Hafal. Siapa yang membaca Al-Hakumut Takasur 1 kali, seolah-olah dia membaca Al-Quran 1000 ayat. Kan ini kan namanya sebagai zikiran, ya. Itu udah ada dipilih dalam hadis-hadis fadailnya itu. Sudah ada. Yuk kita mau yang mana? Gitu maksudnya, yuk kita baca. Nah, terus baru ada kita nanti tadarus ulumul Quran. Sambil kita belajar makharijnya, kemudian tajwidnya, kemudian mufradatnya, kemudian turjumahnya, kemudian tafsirnya, kemudian takwilnya, kemudian istinbatnya, kemudian asbab nuzulnya, kemudian tawarikhun nuzulnya, kemudian mawatinun nuzulnya, kemudian ma'ani al-Qur'annya, kemudian balagotil Qur'annya, kemudian irobul Qur'annya. Nah, baru nanti munasabahnya. Nanti Ustaz Deden nanti yang bahas itu mah ulumul Quran.
Ya minimal ya kita kan harus ada ilmunya. Belum khotil Qur'annya. Banyak ilmu itu, ilmu Al-Quran itu. Dan ajibnya memang Masya Allah, ajib betul Pak. Kalau kita kaji Quran itu, tafsir-tafsir yang baru Abi beli itu, Kitab Sya'rawi itu 22 jilid itu. Itu benar-benar nggak ada habisnya ilmu Quran Pak. Betul-betul nggak ada habisnya. Itu kalau kita belajar lagi. Itu di masjid tempatnya. Di masjid itu namanya ada halaqah. Nah sampai-sampai bapak-bapak, jika orang-orang yang kayak seperti itu disebutnya oleh Nabi Ummarul Masajid, itulah orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Tapi coba kita lihat lagi hadis mengenai Umar. Umar itu dalam hadis Abu Dujana oleh Nabi disebut adalah jin yang suka tinggal di rumah-rumah, kadang-kadang suka ngeganggu tuan rumah. Itu di zaman Nabi namanya Abi Dujana. Itu ada cerita, ini bukan mistik, ini bukan apa namanya. Bukan kalau bapak di rumah diganggu. Kalau di Abi Dujana ngeganggunya satu, dia suka ada bayangan hitam yang terbayang di rumahnya. Kayak ada yang lewat hitam gitu, ngeganggu dia nggak bisa tidur. Kemudian yang kedua suka ada bunyinya katanya di situ bunyinya kayak bunyi pabrik lah. Gitu tuh. Apa itu? Binatang bukan, apa bukan? Bunyi pabrik. Ini zaman Nabi, ini mah zaman Nabi. Terus kadang-kadang ada kilat yang kelihatan oleh Abu Dujana itu. Abu Dujana itu. Kadang-kadang dia kayak kaget sendiri. Ada yang nangis, ada yang awak gitu, apalah pokoknya lah. Kuda, suara kuda kadang-kadang malam-malam. Nah, itu namanya ada Umar disebutnya Pak. Ada Umar. Nah apa yang diinginkan oleh Nabi itu? Satu, manzil Pak, bacain ruqyah, bacain Quran. Di antaranya di situ kan dibacakan awal Baqarah, dibacakan ayat kursi, dibacakan akhir Baqarah, dibacakannya adalah Falaq Binas dan seterusnya. Itu ada ruqyahnya, ruqyah rumah namanya, manzil. Atau seperti Abi Dujana itu, Nabi manggil siapa namanya? Sayyidina Ali. Kemudian bilang katanya ambil pena dengan tinta, dituliskanlah surat. Nah itu ada surat perjanjian antara Nabi dengan jin-jin itu. Ini memang sebaiknya kita punya ini, sebaiknya iya benar, ini bukan mistik-mistik, bukan ini. Cuman ini memang rahasia, bukan dipajang di mana, bukan, ditulis. Ini hadis dari Abu Dujana, Nabi yang nulis. Di situ ada perjanjian. Makanya Nabi setiap bicara atau kepada orang yang kemasukannya itu, Nabi katakan, aku adalah Rasulullah. Terus sahabat juga begitu. Kalau ada yang kesurupan itu, dia bilang, aku adalah umat Rasulullah. Begitu. Dibilangin begitu emang. Nah nantilah kita ngobrolnya itu bukan terbuka begini ya. Nah, nanti datang ke rumah sambil bawa ayam putih. Ada aja lah. Baik, ulangi lagi. Ini kita dalam rangka masjid, ta'mir masjid. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, kita duduk di sini. Apa niatnya tadi? Niatnya kita mengadakan amalan zikiran di masjid. Yang dipilih pertama adalah kita baca Quran. Baca Quran kita ini bisa dua, bisa kita baca, atau kita bisa zikir Quran. Kalau zikir Quran kan Bapak bilang saya nggak bawa Quran, nggak ada alasan. Emang kulu nggak apa? Ya, udah aja baca kulu aja. Niat kita baca Quran dengan kulu, kan kulu juga Quran. Nah kemudian kita baca-baca yang tadi itu. Kalau bisa ya kita pakai Quran dengan guru, namanya ada halaqah Quran. Nah kemudian yang berikutnya, kita nanti kalau beramal itu, Pak ulangi lagi, kita mau beramal itu, kita nanti harus perhatikan satu, tempatnya, kedua, waktunya.
Nih, kalau harinya misalkan datang kemana, ke masjidnya itu, datangnya menjelang subuh. Selain kita masuk tadi, kemudian kita sholat, kita nyari tempat di mana nih, habis di situ nyari, pernah di sini, pernah di sini, pernah di situ, pernah di ujung belum. Nanti habis terus pengen tahu tuh di mana nanti ada rasanya itu. Karena di dalam masjid ini ada autad namanya, ada malaikat-malaikat yang menempati tempat-tempat khusus. Gitu. Ada Pak? Ada tempat khusus. Saya pernah di sini menempati satu tempat yang langsung, itu nanti aja lah, nanti jangan di sini, jangan di sini, nanti aja. Nanti kita cari-cari itu Pak. Namanya ada, nanti ada autad, ada tempat-tempat malaikat yang memang akan menyertai kita. Gitu kan? Nah, kalau waktunya itu adalah waktu menjelangnya subuh, namanya waktu sahur. Nah, ini kata Nabi ada dua yang disebut lagi, yang kedua menjadi pancarnya bumi untuk penyelamat daripada bencana adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, bacaannya yaitu istighfar. Silakan mau istighfar yang kayak apa istighfarnya, karena itu memanfaatkan waktu sahur. Kata Nabi, wal mustaghfirina fil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka tadi bilang kita pilih menjelang subuh, itu berarti kalau kita pilih bacaannya dalam bentuk waktu yang dibaca istighfar. Ada hadis lagi, kalau bapak datangnya atau bapak bangunlah, nggak ke masjid juga, ibu nggak ke masjid juga, tapi harinya hari Jumat, sebelum waktunya subuh, qoblal ghadat, sebelum waktu datang waktu subuh, baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kalau dibaca itu 3 kali bacanya, hari Jumat waktunya, menjelang subuh saatnya, maka itu akan diampuni dosa kita. Satu, dosa yang sebanyak buih lautan. Yang kedua, dosa antara Jumat ke Jumat. Itu namanya kalau ibadah kita memilih saat itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau kita sekarang mau zikiran lagi di hari Jumat, itu ada dalil-dalil mengenai baca Qur'annya. Satu, misalkan kita pilih suratnya surat Kahfi di hari Jumat, di malam Jumat, ini spesial. Yang kedua adalah Ad-Dukhan, yang membaca Dukhan, surat Ad-Dukhan di hari Jumat atau pada malam Jumat, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, itu dia akan mendapatkan rumah, bangunan rumah di surga. Jadi spesial tuh. Tapi hari Jumat tuh kan, ada hari Jumat. Nah, kemudian juga dibaca lagi dalam Jumat itu, yang dipilih oleh Nabi adalah Alif Lam Mim Sajdah. Kita baca Alif Lam Mim Sajdah. Sebaiknya itu di sholat subuh, di rakaat pertama. Sebaiknya ini sebaiknya ya. Ya kita kalau nggak bisa juga, ya saya juga nggak bisa sih. Ya yang bisa aja lah kita yang bisa. Nah, kemudian yang rakaat kedua di hari Jumat itu, yaitu adalah surat Al-Insan. Itu kalau kita mau pilih-pilih. Nah, kemudian kalau Yasin gimana? Ya silakan aja kalau Yasin juga. Dalam satu hadis ada seperti misalkan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfura. Siapa orang yang membaca Yasin pada satu malam, maka pagi-paginya dia sudah terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat, malam bukan? Ya malam lah ya. Makanya kalau di Kalimantan mah tuh itu biasa setiap malam itu baca apa namanya? Baca Yasin, betul-betul tiap malam, dia mah bukan Jumat doang. Gitu, baca Yasin ini. Silakan baca-baca itu. Tetapi kata ulama, jika tidak ada petunjuk khusus misalkan untuk baca-baca itu, zikir Quran itu bagus, tapi dibandingkan dengan membaca sholawat
ketika hari Jumat dan malam Jumat, menurut para ulama itu lebih hebat baca sholawat. Kenapa? Karena baca sholawat di hari Jumat dan malam Jumat itu merupakan anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna afdalla ayyamikum yaumul jum'ah. Kalau hari yang paling yang paling hebat dan paling bagus buat kalian itu adalah hari Jumat. Fa aksiru sholata alayya fihi, maka kata Nabi, perbanyak sholawat pada hari Jumat, pada malam Jumat itu kepadaku. Fa inna sholataka ma'rudah, kata Nabi, karena sholawat kamu kata ketika hari Jumat dan malam Jumat itu dipamerkan kepadaku. Kila kemudian atau qalu, sahabat bertanya, kaifa tu'radu sholatuna wa qad arinta, bagaimana sholawat kami dipamerkan kepada engkau ya Rasul, engkau sudah jadi bangkai, engkau sudah jadi tanah. Nah, baru Rasul mengatakan, inna allaha harrama alal ardi ajsadal anbiya, Allah mengharamkan kepada binatang-binatang tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Al anbiya ahya fi kuburihim, para nabi itu hidup di kuburnya. Wahum yusallun, dan riwayat yang lain mereka sholat di alam kuburnya, sholat. Jadi hadirin rahimakumullah, amalan umat Nabi kita di hari Jumat dan di malam Jumat yang dipilih oleh Nabi itu adalah membaca sholawat. Ulangi lagi. Jadi kita sekarang ini masuk ke masjid, kemudian amalannya kita pilih. Kita baru milih itu saat. Kalau masuk masjidnya adalah sebelum subuh, berarti pada waktu sahur. Kita ingin mengisi ayat Al-Quran dan hadis Nabi, istighfar di waktu sahur. Nah itu. Kalau misalkan kita ternyata harinya hari Jumat, kita masuknya subuh, kita baca istighfarnya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Tadi ada yang baca di depan saya, di pinggir saya, baca Allahumma anta rabbi la ilaha. Masya Allah, kata itu, ini luar biasa itu. Baca sayyidul istighfar menjelang sholat subuh. Wih, kayak apa itu? Nah, nanti baru kita punya amalan-amalan bagaimana nanti kalau kita mendengarkan azan, kan itu sudah. Terus amalan antara azan dan qomat. Kemudian amalan doa yang dibaca setelah azan, zikirnya apa, sholawatnya apa. Terus sholat sunnahnya kita ngebaca zikirnya apa. Itu sudah kan? Sudah dulu kita amalkan atau kita sampaikan. Nah, itu nanti kita cari di masjid itu amalan-amalan yang memang betul-betul sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi yang terbaik. Contoh, azan dikumandangkan, kita dengarkan, ikuti apa yang dikatakan oleh muazin, kata Nabi masuk surga. Tuh. Setelah azan kita ngedoa, Rabbana Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, apa kata Nabi? Pasti dapat syafaat. Terus setelah itu kita bilang apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Bakal dijaga iman kita. Terus kita bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa kata Nabi? Udah pasti dia akan mendapatkan syahidku atau persaksianku nanti di akhirat, pertolonganku nanti di akhirat. Itu azan. Setelah azan kita apa? Sholat 2 rakaat, karena kata Nabi antara azan dan qomat pasti ada sholat. Sholat apa namanya? Boleh sholat qobliyah, boleh apapun sholatnya karena qobliyah mah ada. Yang kedua boleh karena sholat antara azan dan qomat, boleh. Kita nama sholat sunnah mah silakan aja. Nah, terus kita berdoa karena doa antara azan dan qomat disebutnya doa mustajabah. Apa yang diajarkan oleh para ulama? Doanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 5 kali ya disuruhnya oleh fikih Imam Syafi'i itu. Kemudian kita baca apa? Ayat kursi 1 kali. Baca ayat kursi 1 kali. Kemudian kita baca subhanallah berapa kali? 10 kali. Itu zikirnya umuk rafi, la ilaha illallah berapa kali? 10 kali. Jangan lupa ini. Ya. Kemudian baca alhamdulillah berapa kali? 10 kali. Terus baca Allahu akbar berapa? 10 kali. Kemudian baca, ibu-ibu, ini amalan umur rafi ya, yang diminta kepada Nabi, dan ini masya Allah amalan kecil tapi pahalanya besar katanya. Itu dipinta oleh seorang ibu yang udah tua.
ya, antara azan dan qomat dimanapun ibu nanti berada, bacaannya subhanallah, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Nah, qomat kita sholat kan gitu tuh. Qomat kita sholat itu amalan baru di waktu kita subuh. Gimana nanti kalau nanti kita asar? Gimana nanti kalau nanti kita siang? Beda Pak, amalannya memang beda-beda. Nanti kita nanti akan baca akan pilih dulu bapak-bapak yang menjadi senjata kita, yang akan menjadi kendaraan kita. Kendaraan kan beda-beda. Pilihnya ini, pilihnya Toyota, ini pilihnya Nissan, ini pilihnya Isuzu, misalkan ini pilihnya misalkan apalah namanya kan beda-beda. Oke, sekarang kita ini mau pakai kendaraan melalui zikir dan bacaan ibadah kita apa? Silakan. Kata Nabi, pintu surga itu beda-beda. Ada yang pakai sholat, nanti ada yang pakai zikir, ada yang pakai sedekah, ada yang pakai Quran, ada yang pakai taklim, ada yang macam-macam. Silakan. Nah, sekarang Bapak misalkan nih jagoan, Nabi bilang jagoan. Jagoan, apa yang mau dibacanya? Saya mau ngikutin itu murabi aja, udah baca itu Al-Baqiyatus Sholihah, yang mana aja kita mulainya, yang mana aja kita perbanyak, mau semuanya juga subhanallah, alhamdulillah kita baca itu, kita pegang terus sampai kita ketemu. Kalau ahli sholawat udah sholawat aja. Saya mau ijazah sholawat, iya ayo nanti ayo kita temuin. Kalau mau ijazah zikir lebih lagi, kita lebih hebat lagi, ayo supaya ada sanadnya, ada musalsalnya, ayo mangga silakan. Ya kita memang harus terus dicari. Ayo silakan bapak-bapak mau yang mana, sudah saatnya kita punya pegangan tersendiri. Abi kemarin bilang kalau saja kita pegang tasbih, dengan pegang tasbih itu kita bisa membuat tergerak hati kita jadi ingat Allah, terucap dalam mulut kita menyebut nama Allah, tangan kita bergerak menghitung zikir Allah. Kenapa kalian melepaskan tasbih? Kan itu, ini kan alat. HP aja kemana-mana kita bawa kok, ATM aja kita bawa kemana-mana, kan? Itu kan alat dunia Pak. Itu kan namanya alat dunia. Kalau sekarang tasbih yang menjadikan sebagai alat, itu kan ada dalilnya enggak? Ya ada dalilnya. Abu Hurairah aja pakai tasbih, ya bentuknya memang pakai begini, bentuknya beda-beda, tapi fungsinya apa? Menghitung zikir. Iya. Kemudian Ummu Sofiyah menghitung zikirnya dengan nawat, gitu. Hasan Al-Basri mah udah jelas dengan tasbih disebutnya. Makanya kita nanti musalsal sanadnya itu kita kepada Abu Hasan. Oke, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi ulangi lagi, kita sekarang ini belum tuntas nih. Nanti untuk amalan-amalan yang kita nanti memakmurkan masjid itu bisa dengan berbagai macam amalan. Tapi yang jelas kita sekarang sudah ada namanya tahiyat. Kemudian ada amalan baru, nanti kita ngelihat apa saja suguhan Allah itu. Nih jagoan, kalau kita nanti di masjid itu ngelihat sampah aja, plastik aja, itu sebenarnya tawaran dari Allah. Mau nikah nggak dengan bidadari? Itu kenapa? Karena menghilangkan apa? Sampah dari masjid itu adalah muhurun, itu adalah mas kawinnya bidadari. Iyalah pokoknya Nabi yang ngajarin, ya kan? Pasti murabi juga ngajarinnya. Kata ibu-ibu, nanti saya dapat apa, bidadari enggak? Wush, Masya Allah. Hadis dalam Imam Bukhari, justru yang kelihatan surga di dalam alam kuburnya bercahaya oleh Rasulullah SAW, namanya wanita Ummu Mihjan namanya. Justru itu adalah wanita yang suka membersihkan masjid. Itu hadis itu.
Justru wanita yang membersihkan masjid itu yang kemudian oleh Rasul disebut Ummu Sibyan yang narmi langsung menyolatkannya. Kemudian Nabi lihat, ra'aituha fil jannah, aku lihat dia sudah masuk surga, min imatatil adza minal masjid, daripada membersihkan sampah di masjid. Nah itu amalan diantaranya. Baru nanti kita ngelihat nanti, oh di sini ada kerjaan, kita bantu. Man bana masjidan walau kama hasiqatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Ini kan partisipasi doang sebetulnya, partisipasi aja. Mana ada sih yang namanya masjid segede sarang burung gitu kan. Ini partisipasi aja. Jadi kalau ada misalkan pembangunan masjid, ya walaupun hanya apa namanya ngebersihin bekas apa burung atau apa saja, itu artinya kita harus apa namanya, harus ngambil bagian lah, kita harus adil lah gitu. Ini apalagi di Cianjur sekarang ini kita nyari, coba yang ada apa namanya relasi-relasi keluar untuk bisa ngebangun masjid, coba Pak carikan kalau ada. Ini banyak sekali pesantren-pesantren yang memang runtuh masjidnya, kemudian markas-markas dakwah juga hancur masjidnya. Kan gitu kan. Kemarin mengadakan apa namanya Jumat juga, Masya Allah, Jumat ya Jumat darurat lah. Sekarang kita kalau ada ya bantuin, kalau ada. Coba di mana ya teman orang luar negeri lah, nggak apa-apa ya, kita untuk apa namanya, untuk bangun masjid. Sasaran kita itu dulu. Kalau kita memikirkannya ini masjid itu rumah Allah, Allah bilang, kalian-kalian itu adalah tamu-tamu Allah. Kalian-kalian itu nanti disebutnya tentara Allah, tetangga Allah, keluarga Allah. Sampai sahabat nanya, emang Allah punya tetangga? Emang Allah punya saudara? Emang Allah punya keluarga? Gitu. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Ternyata itu adalah ahli-ahli masjid. Nah, ini harus satu apa namanya? Harus satu kesatuan ya. Jangan kita misalkan di masjid cuman ikut taklimnya doang, gitu, ikut sholatnya doang, bukan. Tapi ini harus satu kesatuan. Harus satu kesatuan menjadi amal masjid. Ya sampai kepada penerangannya, sampai kepada pekarpetannya, sampai kepada pedulinya, segala macam lah. Semuanya itu memang harus menjadi satu kesatuan amal. Sampai-sampai nanti ada orang-orang munafik yang jadi munafik gara-gara masjid. Tuh, orang itu dianggap kufur gara-gara jadi masjid. Contoh nih Bapak mau kalau mau jadi munafik, Pak, gampang nih masjid mah. Masuk aja Bapak ke masjid, azan, setelah azan keluar. Itu udah pasti dicap munafik. Atau Bapak tinggal aja di dekat masjid kalau pengen jadi munafik. Tinggal aja Bapak di masjid, di pinggir masjid, di tetangga masjid, terus tidak sholat ke masjid. Itu udah jadi munafik, udah maklumul nifaq kata Nabi. Udah pasti munafiknya. Gampang jadi munafik mah. Banyak gitu kan. Bapak jangan nyebut di sini. Di zaman Nabi aja ada, mana di zaman sekarang. Zaman Nabi aja. Betul ya. Nanti kita akan teruskan kajiannya kita di yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nama seru Abi, jadi nama seru.